Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good afternoon today. Okay, have a nice fasting month for this Ramadan month. Hopefully you are still strong to continue our lesson. Okay, today I'm going to explain two tenses. Okay, so you have to pay attention for what I say. Okay, today I'm going to explain about I really like to speak bahasa to make you more understand. Oke, jadi hari ini saya akan menjelaskan dua tenses sekaligus. Itu pada tenses perfect continuous. Jadi yang pertama saya jelaskan present perfect continuous. Saya akan menjelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia supaya lebih dimengerti. Oke, jadi present perfect continuous ini usage-nya, kegunaannya adalah untuk menyatakan peristiwa yang telah terjadi atau yang telah dimulai di waktu lampau dan masih berlangsung sekarang. Oke, sebelum kita lihat definisinya, sebelum kita pahami definisinya, kita kembali dulu ke judulnya. Jadi present perfect continuous. Kalau dikatakan continuous berarti sedang berlangsung, ya, sedang berlangsung. Kemudian tapi berlangsungnya kapan? Apakah dia berlangsung di past atau present? Tapi ternyata di sini dia berlangsung di waktu present, sekarang, ya, present sekarang. Sementara continuous sedang berlangsung, present sekarang, sedang berlangsung sekarang. Perfect itu artinya telah, ya, telah. Jadi kita pahami ini, ya, kita logikakan usage, ya, untuk menyatakan peristiwa yang telah dimulai di waktu lampau dan masih berlangsung sekarang. Maksudnya bagaimana? Coba kita logikakan, ya. Seperti ini, kegiatannya dimulai di waktu lampau, tapi sekarang saya masih lakukan. Contohnya, saya mengajar itu 10 menit yang lalu, tapi sekarang saya masih mengajar. Itu namanya peristiwa yang dimulai di waktu lampau, tapi sekarang masih berlangsung. Cara buat kalimatnya seperti apa? Contohnya, ya, saya bilang seperti ini. Ini kalimat positif, ya. I have been teaching English for 10 minutes. Ya. Jadi subjeknya, kemudian ada have-nya, ada have, kemudian ada been, kemudian ada have in, ya, have one plus in. Ini meaningnya, ini maknanya, meaningnya bermakna telah sedang, ya. Coba kita artikan, ya. I have been teaching English for 10 minutes. Saya telah sedang mengajar bahasa Inggris selama 10 menit. Artinya saya mulai mengajar bahasa Inggris 10 menit yang lalu dan sekarang saya masih mengajar. Kita mengerti, ya. Jadi dimulai 10 menit yang lalu dan sekarang saya masih lakukan, ya. Contohnya, I have been teaching English for 10 minutes. Saya telah mengajar bahasa Inggris selama 10 menit. Berarti saya telah mengajar
Saya mengajarnya di waktu saya mulainya di waktu lampau, di waktu 10 yang lalu mengajar, sampai sekarang saya masih mengajar. Oke, contoh yang lain ya. Contohnya for example here, she has been living in Mamuju for 2 years. Oke, ini subjeknya, kemudian ada has, ada been, kemudian ada verb one plus ing ya. Jadi she has been living in Mamuju for 2 years. Dia telah sedang tinggal di Mamuju selama 2 tahun. Artinya dia mulai tinggal 2 tahun yang lalu sampai sekarang dia masih tinggal. Jadi peristiwa dimulai di waktu lampau, tapi sekarang dia masih lakukan, masih berlangsung. Oke, contoh yang lain lagi, contohnya you have been sleeping for example ya, for 3 hours. Saya pakai yang saya dulu ya. 3 hours. Ini subjeknya, kemudian ada have, kemudian been, kemudian verb ing ya. Verb ing. Kemudian ada di sini diikuti oleh for ya, for. Jadi you have been sleeping for 3 hours. Kamu telah sedang tidur selama 3 jam. Berarti 3 jam yang lalu kamu mulai tidur dan sampai sekarang kamu masih tidur ya. You have been sleeping for 3 hours. Kamu telah sedang tidur selama 3 jam. Oke, kemudian untuk present perfect continuous itu time signalnya ya. Time signalnya saya di sini saja. Time signal yang kita sering gunakan adalah kita menggunakan kata for dan since ya. For artinya selama, kemudian since itu artinya sejak ya, jadi bisa pakai for selama atau pakai since, keterangan waktunya seperti ini ya. Kalau pakai since misalnya since for example she has been living in Mamuju since 2 years ya. Since 2 years kita bisa pakai diganti pakai since di sini, since 2 years, sejak 2 tahun. Oke, kita pindah ke tenses yang kedua ya. Silakan ditulis ya, dan silakan buat contoh sendiri. Oke, untuk lebih memahami tenses ini, untuk memahami tenses ini kalian harus banyak melihat contoh kalimat dalam readingnya, bacaan. Jadi membaca bacaan berupa artikel, jurnal atau novel ya, atau buku-buku bahasa Inggris lainnya. Okay, next I'm going to explain about the next tenses. It is past perfect continuous. Oke, kalau tadi kita menggunakan present, sekarang kita pakai past. Berarti kebalikannya ya, Jadi tadi kita menggunakan present perfect continuous, sekarang kita menggunakan past perfect continuous. Usage-nya, kegunaannya. Oke, untuk menyatakan peristiwa
yang dimulai ya, yang dimulai di waktu lampau dan masih berlangsung di waktu lampau. Oke, maksudnya bagaimana kita selanjutnya kita logikakan ya. Coba kita lihat dulu, continuous berarti sedang berlangsung. Tapi kapan sedang berlangsungnya? Di past, waktu lampau. Kemudian perfect artinya artinya telah ya, bermakna telah. Jadi meaningnya ya ini adalah artinya dia bermakna telah, sedang ya, tapi di waktu lampau. Kebalikannya yang tadi. Contohnya saya katakan, I have been eating for 5 minutes. 5 minutes when you came yesterday. Ini subjeknya, ini have-nya. Kalau di sini kita pakai had ya, tadi kita pakai have, has ya. Oke, kalau tadi kan untuk subjek I, you, did. Kalau yang tadi ya present perfect continuous, bisa ulang tadi ya. Kalau tenses present perfect continuous, kalau subjeknya I, you, they, we, kita pakai have ya. Jadi kalau subjeknya banyak, lebih dari satu orang, kita pakai have ya. I, you, they, we, have, kecuali I ya. Dia tunggal tapi dia termasuk orang pertama, jadi kita tetap pakai have. Jadi kalau subjeknya I, you, they, we, subjek yang banyak lainnya kita pakai have. Kalau subjeknya tunggal seperti he, she, it, kita pakai has ya. He, she, it, kita pakai has. Tapi sekarang semua subjek yang di past perfect continuous, semua subjek kita menggunakan pakai had. I, you, they, we, he, she, it itu semuanya pakai had ya. Jadi nanti kita kembali ke sini, I had, jadi subjeknya I pakai had, kemudian pakai been, kemudian pakai eating. Jadi bedanya adalah kalau tadi kita pakai, kalau yang present perfect continuous kita pakai have, has. Kalau di past perfect continuous kita pakai had ya, had. Kemudian kita persamaannya tetap pakai ini ya, tetap pakai for. Tapi perbedaannya tadi ya, perbedaannya kita pakai had di past perfect continuous, sementara di present perfect continuous kita pakai have. Terus perbedaan yang kedua adalah kalau di present perfect continuous tidak pakai when, sementara di past perfect continuous kita menggunakan when. Setelah itu diikuti oleh subjek, kemudian verb to, atau disebut sebagai simple past. Oke ya, jadi sekali lagi bahwa perbedaan antara present perfect continuous dan past perfect continuous. Kalau present perfect continuous itu dimulai dari waktu lampau dan masih berlangsung sekarang. Tapi kalau dia past perfect continuous dimulai di waktu lampau dan masih berlangsung di waktu lampau juga. Jadi keadaannya di waktu lampau ya. Kalau ya. Terus perbedaan kedua, kalau di present perfect continuous kita menggunakan have, has, sementara di past perfect continuous di sini kita menggunakan had. Kemudian di present perfect continuous kita menggunakan for saja dan since. Sementara di past perfect continuous kita menggunakan juga time signal for dan since, tapi kita menambahkan when ya, ada when, kemudian diikuti oleh simple past. Contohnya simple past itu kita menggunakan subjek, kemudian kita setelah subjek kita menggunakan verb to ya, subjek, kemudian diikuti oleh verb to. Okay, jadi itu I think that's all for today's lesson. Thank you for watching. You may hit the subscribe below. Okay, goodbye and hopefully you enjoy the lesson.